Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nurina Safitri. Saya dari Fakultas Tarbiyah, kelas PAIB. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang perkembangan hadis dari abad ketiga sampai sekarang ini. Yang pertama, perkembangan hadis pada abad ketiga. Yang pertama yaitu penulisan dan pembukuan hadis. Abad ketiga merupakan abad yang masuk di dalam periode kelima. Pada periode ini merupakan periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan hadis dari hadis-hadis yang sahih dan tidak sahih, atau biasa disebut dengan hadis do'if. Yang kedua, kegiatan ulama pada abad ketiga. Yang pertama, rilah atau pelawatan hadis. Dalam abad ketiga ini memuncaknya usaha untuk membukukan hadis, serta menghafal, mengumpulkan, hingga membukukannya. Yang kedua, mengadakan kualifikasi hadis antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih. Yang ketiga, mengkritik perawi dan menerangkan keadaan-keadaan mereka tentang kebenarannya atau kedustaannya. Yang keempat yaitu menyusun kitab hadis berdasarkan tema dan masalahnya. Yang ketiga, bentuk penyusunan kitab-kitab hadis. Yang pertama yaitu kitab sahih yang berkualitas sahih, sedangkan hadis yang tidak sahih tidak dimasukkan dalam kitab atau mushaf. Yang kedua, kitab sunan. Yang kedua ini disusun berdasarkan bab fikih. Di dalamnya selain memuat hadis-hadis yang sahih, juga mengikut sertakan hadis-hadis yang berkualitas hasan dan do'if. Yang ketiga yaitu kitab musnad. Kitab musnad hadis adalah kitab yang disusun menggunakan nama-nama perawi pertamanya. Selanjutnya, perkembangan hadis pada abad keempat. Kegiatan perawi hadis semakin berkembang sejalan dengan banyaknya ulama-ulama yang tertarik untuk menulis fatwa-fatwa daripada tabi'in dan sahabat. Karena adanya hadis palsu, maka usahanya semakin keras untuk mengkodifikasikan hadis. Kodifikasi atau tadwin hadis telah dilakukan oleh para sahabat sejak zaman Rasulullah. Kodifikasi ini dilakukan secara resmi karena adanya perintah dari khalifah. Seorang khalifah yang mempelopori kodifikasi hadis ini yaitu Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dari Bani Umayyah. Instruksi khalifah yang diturunkan pertama itu kepada Abu Bakar bin Muhammad ibnu Umar bin Hazm. Motif utama dari khalifah ini untuk membukukan hadis yaitu yang pertama, kemauan beliau untuk membukukan hadis yaitu agar hadis tidak berlalu begitu saja seperti waktu. Yang kedua, kemauan beliau untuk membersihkan hadis-hadis dari hadis yang sahih dan tidak sahih. Yang ketiga, alasan didewankannya hadis secara resmi pada zaman Rasulullah dan Khalifah Rasyidin karena adanya kekhawatiran bercampur dengan Al-Quran. Yang keempat, kalau zaman Khalifah Rasyidin belum pernah dibayangkan dan terjadi perang antara orang Muslim dengan orang kafir. Demikian juga perang antara saudara umat Islam yang sekaligus berakibat berkurangnya ulama hadis. Yang ketiga, perkembangan hadis pada abad kelima. Yang pertama yaitu masa pentasihan hadis. Pada pertengahan abad kedua dan awal dari abad 3 Hijriah, muncul ulama-ulama besar yang menekuni ilmu hadis. Mereka mengkaji hadis bukan hanya dari makna dan lafalnya saja, melainkan mereka meneliti setiap perawi yang bersangkutan guna menentukan hadis itu sahih atau tidak. Yang kedua, masa penyempurnaan penulisan hadis. Penyusunan kitab-kitab ini lebih mengarah pada usaha pengembangan beberapa varian pentadwinan terhadap kitab-kitab yang ada. Yang keempat, perkembangan hadis pada masa dikenal dengan masa pemeliharaan, penerbitan, dan penambahan. Usaha ulama pada abad kelima ini mengenai keadaan politik,
bahwa sejak abad keempat, Daulah Islamiyah mengalami kemunduran. Lahirlah beberapa daulah Islamiyah yang kecil yang tidak berdaya. Pada periode ini, ulama hadis pada abad keempat tidak banyak mengadakan perlawatan ke daerah-daerah yang seperti dilakukan pada abad ketiga. Yang kelima yaitu periode pada abad ke-7 yang dikenal dengan masa pensyarahan, penghimpunan, pengtahrijan, dan pembahasan. Yang keenam, hadis pada abad sekarang. Sejak Islam masuk di Indonesia khususnya atau Asia Tenggara secara umum, pada abad pertama Hijriah sampai tahun 1900, pengajaran agama Islam berlangsung dengan sangat sederhana, yang bertujuan agar umat Islam itu mampu memahami rukun Islam yang 5, pandai melaksanakan sholat, puasa, dan ajaran Islam yang lainnya. Kemudian mulailah dilaksanakan ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan pelajaran bahasa Arab secara berangsur-angsur. Kajian hadis secara khusus belum dilaksanakan, namun pada setiap pelajaran agama Islam disangkut pautkan dengan hadis, yaitu dengan cara memasukkan hadis di dalam setiap pelajaran. Dalam berbagai ilmu yang dipelajari, hadis ini diyakini sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.